Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dari kelas B. Di sini kami akan membawakan tugas kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Eko Wahyu Pranata dengan 3 digit NIM akhir 026. Lalu ada rekan saya, IGD Putu Putra Wibawa dengan 3 NIM akhir 002. Ada Putu Ayu Wulan Satya Dewi dengan 3 digit NIM akhir 008. Ada Putu Ariana Nakada dengan NIM akhir 014. Dan ada Ikomang Jayogi Ram dengan NIM akhir 020. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Wahyu. Di sini kami akan membahas mengenai perancangan jaringan di Terminal Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracker untuk simulasi dan analisis guna memastikan jaringan memenuhi kebutuhan operasional bandara. Di sini kami akan membawakan rumusan masalah yang terdiri dari 5 yang sudah terlihat pada layar share screen dan dasar-dasar teori yang akan kami bawakan yang pertama, jaringan komputer yang sudah kita ketahui bahwa jaringan komputer adalah hubungan antara dua komputer atau lebih yang terhubung melalui media transmisi kabel atau tanpa kabel. Yang kedua, topologi jaringan yang terdiri dari topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi daisy chain atau linear, topologi tree, topologi mesh dan full connected, dan topologi hybrid. Dan yang ketiga ada konsep traktor. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jay. Baik, saya akan menyebutkan tentang yang keempat yaitu subnetting, yang kelima adalah campus network, yang keenam adalah OSF atau open short purpose, yang ketujuh adalah VLAN atau bisa disebut saluran virtual LAN, dan yang kedelapan adalah OSI model yang ada 7 lapisan yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, relation layer, presentation layer, dan application layer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami bisa mengangkat masalah ini. Jadi, masalah yang kami temukan pada Terminal Internasional pada Bandara Igusti Ngurah Rai adalah proses troubleshooting yang dilakukan pada jaringan terminal tersebut cenderung menyulitkan karena belum adanya susunannya hierarkis. Yang di mana hierarki yang umum digunakan adalah three-tier hierarchical network yang terdiri dari 3 layer, yaitu access layer, distribution layer, dan juga core layer. Sehingga dengan adanya pembagian layer tersebut, jaringan yang dibentuk seharusnya mampu untuk lebih scalable atau terukur dan juga mengurangi biaya dalam perawatannya. Setelah itu, kami menentukan bagaimana bentuk jaringan yang akan kami rancang. Bentuk jaringan yang kami rancang adalah bentuk hybrid yang menggabungkan topologi mesh dan topologi star. Alasan kami mengambil topologi mesh adalah karena topologi mesh apabila satu switch tidak berfungsi masih ada, switch lainnya sebagai, penggantinya. Lalu alasan kami mengambil topologi star, karena pada in-device cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan topologi lainnya. Baik untuk, denah akan saya serahkan pada rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kita akan langsung masuk kepada denah jaringan Bandara Igusti Ngurah Rai. Di mana pada topologi ini kita akan merancang suatu jaringan yang akan berpusat pada bagaimana implementasi jaringan IPTV atau televisi digital yang memiliki kapabilitas untuk routing layer 3 atau berkomunikasi dengan internet protokol atau IP. Di sini merupakan denah lantai satu yang berisikan ruang jaringan data dan juga ruang server dan juga bisa dicocokkan pada topologi yang ada di sebelah saya. Dan selanjutnya juga ada topologi pada dana terminal lantai 3, di mana di sini terdapat juga akses terhadap VLAN 60 yang akan menjadi akses kepada IPTV. Dan juga di sini terdapat ada VLAN 40 yang merupakan eh, dana lantai 2, di mana itu akan terhubung kepada ruang server pada VLAN 40. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk topologi jaringan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan. Nah, untuk topologi jaringan seperti yang disebutkan sebelumnya menggunakan hybrid yaitu mesh dan star. Yang mana mesh berfungsi untuk menyiapkan redundancy yang besar terhadap jaringan dan star untuk menghubungkan masing-masing end device. Nah, kemudian untuk menentukan alamat IP address yang digunakan pada jaringan ini sudah diterterakan pada share screen yang dimana masing-masing IP address tersebut menggunakan VLAN yaitu VLAN 40 dan VLAN 60 yang dimana kedua VLAN tersebut menggunakan subnet mask berukuran /23. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih atas waktunya. Kali ini kita akan masuk pada simulasi jaringan komputer, di mana pada simulasi ini kita akan mencakup dari 3 layer, yaitu core layer, distribution layer, dan juga access layer. Masuk pada konfigurasi dari core layer, di sini core layer berperan sebagai penghubung antara distribution layer, di mana distribution layer kemudian akan turun ke bawah dan menjadi jalur komunikasi bagi access layer yang terhubung juga dengan end device. Di mana pada konfigurasi core layer ini akan terkonfigurasi OSPF pada area 0. Artinya, dan juga ini area-area OSPF ini pada distribusi dan juga core akan menjadi satu areal dan tidak terpisah. Dengan networknya yaitu 000 dengan net busnya 255, 255, 255. Artinya di sini dari core sendiri akan mengizinkan koneksi dari berbagai macam IP yang terhubung pada jaringan. Berikut adalah konfigurasi routing dari core layer switch. Selanjutnya pada distribution layer, ini akan terhubung juga dengan core, di mana termasuk juga pada area 0 dengan networknya juga sama. Dan pada layer bawah, distribution kepada layer access, dia akan menggunakan interVLAN routing, di mana di sini juga sudah terkonfigurasi interface VLAN, sehingga end device dapat terhubung langsung dengan interface tersebut untuk saling berkomunikasi. Dan juga pada konfigurasi access layer, tentu saja untuk berhubung dengan distribution, dia akan menggunakan trunk, di mana trunk tersebut merupakan mode switch port yang akan mengizinkan beberapa jenis VLAN untuk menggunakan jalur yang sama. Dan pada end device-nya dia akan menggunakan akses VLAN dengan VLAN tertentu yang sudah terkonfigurasi. Di sini sudah ada beberapa pengelompokan jaringan komunikasi. Di sini ada VLAN 40 dan juga VLAN 60. VLAN 60 akan menjadi komunikasi bagi IPTV. Di sini kita akan coba untuk mengirimkan sinyal ping pada VLAN 40 di sini. Kita akan coba bila mengirimkan sinyal komunikasi ping, dia karena berada pada satu areal, maka dia tidak akan melewati core dan hanya menggunakan distribution layer atau disebut dengan inter-VLAN routing. Sementara bila dia akan menghubungi antar jaringan, misal kita akan melakukan manajemen kepada server, di sini dia akan melalui router. Di sini ada paket spanning tree, dan juga akan balik kembali untuk mengirimkan kembali sinyal ICMP kepada end user. Di sini selanjutnya permasalahan terkait RAB akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk RAB kita membutuhkan 10 jenis komponen dengan total biaya Rp1.826.204.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Di bawah. untuk penutup dari kelompok kami, tujuan dari perancangan topologi ini yaitu untuk membentuk topologi dari terminal bandara yang mampu mendukung sistem informasi internal bandara dan informasi berbasis IPTV untuk sistem bandara. Nah, di sini operasional dari sistem ini harus berjalan dengan optimal, stabil, dan dapat menahan tingkat traffic yang tergolong cukup tinggi. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke teman saya.